Halo sahabat penjelajah, bayangkan hidup di atas pulau terapung di tengah Danau Titicaca, di mana rumah, jalan, dan perahu semuanya terbuat dari rumput totora. Itulah kehidupan unik suku Uros, yang setiap harinya memancing, berburu burung air, dan membuat kerajinan tangan sambil mempertahankan tradisi kuno mereka. Mereka menghadapi tantangan berat, pulau yang bergerak saat angin kencang, akses terbatas ke listrik dan sekolah, serta resiko perubahan iklim. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada budaya yang tetap hidup, solidaritas yang kuat, dan kecerdikan manusia yang luar biasa. Saksikan bagaimana suku Urus bertahan dan berkembang di atas air, sebuah dunia yang jarang ditemui di tempat lain. Selamat menikmati petualangan budaya yang menakjubkan ini. Di tengah perbatasan Peru dan Bolivia, terdapat sebuah keajaiban budaya yang menakjubkan. Desa terapung suku Uros di Danau Titicaca. Desa ini bukan berdiri di atas tanah, melainkan di atas pulau buatan yang mereka ciptakan sendiri dari bahan alami. Totora bukan sekadar tanaman biasa bagi suku Uros. Rumput alang-alang yang tumbuh lebat di sekitar Danau Titicaca ini menjadi fondasi utama bagi kehidupan mereka. Dari totora inilah lahir pulau, rumah, perahu, hingga kerajinan tangan yang menopang ekonomi keluarga. Proses pembuatan pulau dimulai dengan mengumpulkan akar totora yang tebal dan berongga. Akar ini, yang disebut hili, mampu mengapung secara alami. Akar-akar besar tersebut kemudian disatukan seperti balok dan menjadi dasar pulau. Setelah itu, batang totora yang panjang disusun berlapis-lapis di atasnya hingga membentuk permukaan yang cukup luas untuk ditinggali. Namun pulau ini bukanlah sesuatu yang permanen. Karena totora lama-kelamaan membusuk akibat air dan cuaca, penduduk harus rajin menambahkan lapisan baru setiap beberapa minggu. Inilah yang membuat pulau mereka selalu segar, seolah-olah baru dibangun. Dengan cara ini, pulau bisa bertahan hingga 30 tahun sebelum akhirnya harus dibuat ulang sepenuhnya. Pulau buatan ini memiliki ukuran bervariasi. Ada yang kecil hanya dihuni satu keluarga, ada pula yang lebih besar sehingga bisa menampung beberapa rumah sekaligus. Uniknya, jika terjadi perselisihan antar keluarga, pulau bisa dikisahkan dengan cara memotong bagian totora yang menyatukannya. Dengan begitu, mereka benar-benar memiliki kebebasan terapung yang jarang ditemui di masyarakat lain. Lebih dari sekadar tempat tinggal, pulau dari totora mencerminkan kecerdikan dan hubungan erat manusia dengan alam. Suku Uros berhasil memanfaatkan sumber daya sederhana untuk menciptakan dunia mereka sendiri di atas air. Sebuah inovasi tradisional yang hingga kini masih terus memikat perhatian dunia. Hidup di atas pulau buatan membuat masyarakat Uros menjalani rutinitas yang unik sekaligus penuh tantangan. Tanpa lahan pertanian luas atau akses mudah ke daratan, mereka mengandalkan sumber daya alam Danau Titicaca sebagai penopang utama kehidupan. Setiap hari, kaum pria biasanya berangkat memancing ikan, seperti ikan karaji dan ikan trout, atau berburu burung air yang banyak hidup di sekitar danau. Hasil tangkapan ini bukan hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari, tetapi juga dijual atau ditukar dengan kebutuhan lain. Sementara itu, kaum wanita mengumpulkan telur burung dan kerang, serta menganyam totora untuk dijadikan kerajinan tangan, seperti miniatur perahu, tikar, atau hiasan yang kemudian dijual kepada wisatawan. Anak-anak Uros tumbuh dengan suasana berbeda dari kebanyakan anak di dunia. Mereka belajar berenang sejak kecil karena air adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Sekolah dasar sederhana telah dibangun di beberapa pulau, namun untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mereka harus menyeberangi danau menuju daratan. Selain bekerja dan bersekolah, kehidupan sosial di pulau ini juga terjalin erat. Masyarakat sering berkumpul untuk berbagi cerita, menyanyi, atau mengadakan upacara tradisional. Kehidupan sederhana yang mereka jalani mencerminkan kebersamaan dan solidaritas yang kuat, meskipun di tengah keterbatasan. Kini, pariwisata menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Wisatawan yang datang dapat melihat langsung cara membangun pulau, mencoba menaiki perahu totora, hingga membeli kerajinan tangan. Interaksi ini bukan hanya memberikan penghasilan tambahan, tetapi juga memperkenalkan budaya Uros ke mata dunia. Suku Uros merupakan contoh nyata bagaimana budaya bisa bertahan meski dunia di sekitarnya terus berubah.
Meskipun modernisasi mulai merambah Danau Titicaca dengan turisme, teknologi, dan pengaruh dari masyarakat sekitar, suku Uros tetap mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Salah satu hal yang paling menonjol adalah identitas mereka sebagai orang Uros. Bahasa asli mereka hampir punah, namun tradisi, ritual, dan pengetahuan tentang membangun pulau serta perahu totora terus diwariskan dari generasi ke generasi. Upacara adat sederhana, nyanyian, dan cerita-cerita tentang leluhur tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Uros, budaya bukan hanya simbol, tetapi juga panduan bertahan hidup. Cara mereka membangun pulau, memanfaatkan totora, hingga mengatur kehidupan sosial di atas air, merupakan perpaduan unik antara kearifan lokal dan adaptasi dengan lingkungan. Selain itu, interaksi dengan wisatawan juga menjadi sarana mereka memperkuat budaya. Dengan memperlihatkan cara hidup tradisional, mengajarkan membuat kerajinan totora, atau menceritakan sejarah suku Uros, mereka bukan sekadar mencari penghasilan, tetapi juga menjaga budaya tetap hidup di mata dunia. Bagi suku Uros, bertahan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal melestarikan identitas dan kebanggaan sebagai masyarakat yang hidup harmonis dengan danau dan alam sekitarnya. Hidup di atas pulau buatan yang terapung di Danau Titicaca menghadirkan tantangan yang tidak dimiliki masyarakat pada umumnya. Pulau-pulau totora, meskipun kokoh, tidak sepenuhnya stabil. Saat angin kencang atau gelombang tinggi datang, pulau bisa bergerak, bahkan bergeser dari posisi awalnya. Untuk mencegah hal ini, masyarakat sering menambatkan pulau dengan tali dan bambu agar tetap aman dan teratur. Selain risiko fisik, akses terhadap layanan modern juga menjadi kendala. Listrik hanya tersedia di beberapa pulau, sehingga banyak aktivitas dilakukan dengan cahaya alami atau lilin. Sekolah dan fasilitas kesehatan terbatas. Anak-anak harus menyeberangi danau untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi. Sementara pasien dengan kondisi serius terkadang harus dibawa ke daratan menggunakan perahu. Perubahan iklim juga menjadi ancaman nyata. Kenaikan suhu dan pola cuaca yang tidak menentu mempengaruhi pertumbuhan totora, sehingga kualitas pulau dan perahu menjadi lebih rentan. Gelombang tinggi, hujan deras, atau kekeringan dapat mengganggu ketahanan pulau dan ketersediaan sumber daya alam. Namun, meski menghadapi kesulitan, masyarakat Uros menunjukkan ketangguhan dan kreativitas. Mereka terus memperbarui pulau, menyesuaikan cara hidup, dan menjaga tradisi agar tetap relevan di tengah dunia modern. Tantangan hidup ini justru memperkuat solidaritas, kerjasama, dan rasa kebersamaan di antara mereka. Hidup di atas air memang penuh resiko, tetapi bagi suku Uros, itu adalah cara untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal yang telah bertahan selama ratusan tahun.